Selamat datang di Astra Jingga Podcast. Saya Alvin Serdaningsi dan teman saya. Saya Vita Tiara yang akan memandu podcast hari ini. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Kak. Wah, siapa tuh, Kak? Duh, jadi penasaran deh. Iya, penasaran ya? Iya nih, Kak, penasaran banget. Spill boleh kali, Kak? Ya, jadi hari ini tuh kita akan kedatangan tamu yaitu Kak Ibrahim selaku Ketua BEM FKK UMJ periode 2022 sampai 2023 yang nantinya akan bahas topik yang tentunya sangat menarik nih, Kak. Selamat datang, Kak Ibrahim. Halo, selamat datang. Boleh nih, Kak, perkenalkan dirinya secara singkat? Wah, ada formatnya nggak tuh? Kalau dari saya, langsung aja bagaimana nih? Langsung aja nih, Kak. Oke deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Vini, sama Kak kita. Ya, saya Ibrahim. Sekarang lagi menjabat sebagai Ketua BMFK KUMJ periode 2020-2023 dan juga mahasiswa kedokteran di FKK UMJ. Alhamdulillah sekarang udah semester 6. Aslinya orang Kalimantan Timur. Ada lagi nggak nih kira-kira Kak? Udah sih, Kak. Terus kabar Kak Ibrahim tuh gimana kabar? Oh iya, Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada sakit-sakit, lagi enak nih. Kalau Calvin sendiri gimana nih sama Kak kita? Sehat ya? Alhamdulillah, kalau dari saya baik nih, Kak. Alhamdulillah, saya juga baik nih, Kak. Nah, Kak Ibrahim tuh akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih, Kak? Waduh, kesibukan ya. Kesibukannya apa ya? Eh, ya seperti biasa lah. Kalau misalnya jadi ketua ketua BEM, ya pasti ada beberapa hal yang harus diurus, harus ada yang dirapatin, diobrolin. Terus tuh kesibukannya karena mahasiswa kedokteran ya kuliah kayak teman-teman yang lainnya kuliah. Terus tuh juga harus sekarang lagi podcast nih salah satunya. Tapi sih paling kesibukannya nggak sibuk-sibuk amat, hanya pura-pura menyibukkan diri. Kalau gitu, bisa nih ya, Kak, kita mulai untuk membahas topik yang menarik hari ini. Bisa bisa boleh boleh. Ya. Hari ini bahas topik tentang apa sih, Kak? Jadi, hari ini kita bakal bahas topik yang bakal seru banget nih, Kak. Wah, apa tuh, Kak? Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai mengungkap kehidupan seorang mahasiswa kedokteran. Wah, kayaknya bakal seru banget nih pembahasannya. Terus juga bisa nih buat yang minat masuk ke kedokteran ataupun ke kesehatan. Mungkin bisa ada gambaran gimana kuliah kedokteran itu nantinya. Iya, bener banget, Kak. Tapi bukan buat yang pengen masuk kuliah kedokteran aja nih, Kak. Bisa juga buat yang baru masuk kedokteran. Biar ada gambaran gimana sih ke depannya di kedokteran itu. Iya, Kak, betul. Karena hari ini kita bakal membahas mulai dari motivasi masuk kedokteran hingga tantangan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran. Boleh kali ya, Kak, kita langsung aja tanya-tanya ke Ibrahimnya. Oke, mulai ya, Kak. Awal mulai Boleh boleh Kak boleh. Ibrahim bisa tertarik masuk ke kedokteran tuh apa sih, Kak? Gimana gimana, maaf, coba diulang pertanyaannya, sorry. Awal mula Kak Ibrahim bisa tertarik masuk ke kedokteran tuh apa aja sih, Kak? Oh, oke oke, untuk awal mula ya, kenapa bisa tertarik ke kedokteran? Jadi gini ceritanya. Eh, Dulu itu kalau saya melihat seorang dokter itu merupakan suatu pekerjaan atau bisa dikatakan suatu keahlian ya yang menurut saya itu sangat sangat berguna banget gitu, sangat bermanfaat gitu karena bisa membantu orang yang sakit jadi sembuh gitu dari penyakitnya. Dan itu juga menjadi salah satu alasan sih kenapa tertarik ke kedokteran.
Tapi masih banyak ada beberapa alasan-alasan yang lain. Alasan yang lain adalah kalau misalnya jadi seorang dokter itu nanti pasti akan banyak bisa bersosial, banyak bisa berinteraksi dengan orang-orang gitu. Dan interaksinya pasti nanti juga positif. Kita nanti bakal bisa banyak belajar nih dari teman-teman, dari masyarakat, dari kolega, atau bahkan juga nanti atasan kalau misalnya dalam suatu organisasi atau struktural. Jadi namanya kedokteran yang bergerak di bidang kesehatan, itu pasti sangat inilah menurut saya sangat bagus lah, sangat membuat saya tertarik gitu kalau untuk kedokteran. Itu sih karena kesehatan itu merupakan hal nomor satu yang paling urgent bagi seorang manusia gitu, mengalahkan ekonomi dan lain-lain. Itu dari saya sih gitu. Oke, berarti dari kecil tuh Kak Baim cita-citanya udah pengen jadi dokter ya, Kak? Kalau iya dari kecil juga udah mikir mau jadi dokter gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, biasa anak kecil, anak muda pasti juga sempat berubah-berubah gitu. Bukan yang benar-benar, saya bukan termasuk yang wah pokoknya hidup mati harus jadi dokter. Waktu dulu sebenarnya nggak gitu juga. Tapi memang dari kecil pengen jadi dokter gitu dengan beberapa alasan yang tadi sebelumnya udah disampaikan itu. Wah, keren banget sih Kak Baim. Konsisten nih dari kecil sampai sekarang pengen jadi dokter. Ya, alhamdulillah sekarang udah setengah jalan nih, harus tetap semangat terus. Ih, keren. Kalau yang kita tahu kan jadi mahasiswa kesehatan, terutama kedokteran itu padat banget ya Kak kegiatannya. Nah, apalagi kan Kak Ibrahim ini seorang ketua BEM. Kegiatan sehari-harinya itu ngapain aja sih Kak? Wah, kegiatan sehari-hari ya. Sebenarnya kalau untuk jadi mahasiswa kedokteran karena udah sekarang udah semester 6, berarti kalau dihitung berarti udah 3 tahun. Tapi kalau misalnya jadi ketua BEM itu udah hampir setahun gitu. Nah, kegiatan sehari-harinya apa sih? Nah, kegiatan sehari-harinya yang pasti ya sebagai mahasiswa kedokteran harus belajar. Jadi harus bagi waktu untuk belajar. Misalnya berapa jam sehari, di jam berapa gitu. Terus tuh karena sekarang nih pas Qadarullah lagi sambil ketua BEM juga, ya harus juga ada spare waktu nih untuk misalnya rapat, baik rapat besar ataupun rapat internal atau kontak-kontak orang atau pokoknya untuk koordinasi lah untuk di BEM supaya BEM-nya bisa berjalan dengan baik dan benar gitu. Kalau untuk jadwal spesifik seharian ya, ya paling misalnya bangun pagi, kemudian sholat dulu, sholat tahajud, bisa tidur lagi, bisa nunggu subuh, habis subuh lanjut tadarusan dulu. Biasa pagi-pagi itu juga bisa tuh kadang rapat, karena kan kalau habis subuh tuh pasti relatif kosong dari kuliah kan biasanya paling pagi jam 7 lah gitu. Habis itu kalau misalnya ada kuliah ya udah kuliah dulu sampai sore, habis itu baru deh kerjain tugas kalau misalnya lagi ada tugas banyak. Kalau misalnya nggak ada pun ya, kalaupun misalnya nggak ada ya malamnya itu nanti ya rapat, biasanya ada rapat gitu. Itu sih paling kesehariannya. Wah, banyak banget ya Kak kesehariannya. Terus nih Kak, kalau dalam menjalani keseharian itu, ada nggak sih Kak kesulitan atau tantangan yang paling sering dihadapi? Terus cara Kak Ibrahim menghadapi tantangan tersebut tuh bagaimana Kak? Oh gitu, oke oke, kesulitan ya. Kalau kesulitan mah biasanya kan pasti masalah. Kalau namanya masalah, wah itu ada terus nggak habis-habis. Namanya hidup ya, pasti aja ada masalah. Alvini sama kita pun pasti juga banyak masalah ya. Bener gak tuh? Ada Kak masalah mah. Iya gitu. Iya Kak, pasti ada. Iya, benar. Nah sekarang kalau misalnya nih waktu awal-awal masuk masih jadi mahasiswa baru, terus semester 1, masih angkatan tahun pertama tahun kedua. Nah itu ya masalah-masalahnya sih seputar paling kuliah gitu, masih adaptasi. Jadi
gimana masalah-masalah itu. Kalau untuk Halo, sebentar ya, maaf. Oke, oke, maaf, maaf. Sorry, sorry. Diulang dong pertanyaan baru terakhir tadi. Oke, izin ulang ya, Kak. Kalau dari Kak Ibrahim kan dalam menjalankan sehari-hari itu ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang paling sering dihadapin? Terus cara Kak Ibrahim ngadepin tantangan tersebut tuh gimana sih, Kak? Oke, kesulitan ya. Oh, kalau kesulitan kayak suatu masalah gitu misalnya ya. Sering sih banyak pasti masalah. Tapi alhamdulillah masalahnya biasa sesuai aja. Kalau misalnya di akademik nih, kesulitannya apa? Biasanya kesulitannya ya pelajarannya nggak masuk-masuk, nggak ngerti-ngerti. Terus tuh kesulitan lainnya akademik tuh biasanya males, males gitu untuk belajarnya. Terus tuh kalau misalnya di organisasi masalahnya nanti kayak misalnya gini nih, ada salah ngomong, bukan salah ngomong sih, kayak kita udah nyampein sesuatu tapi ternyata nggak paham dan lain sebagainya, atau misalnya ada suatu masalah, ada yang apa ya miskomunikasi gitu, si A bilangnya si A ini, satu bedanya ini, itu paling sering masalah-masalah yang biasanya ditemuin sih gitu. Nah, kalau udah ketemu masalah-masalah begitu, gimana ya cara nyelesainnya paling yang pertama harus ngobrol sih, harus diomongin gitu. Kalau misalnya kayak akademik pelajaran ya diomongin aja nih, misalnya cari temen diskusi, ini gimana sih, gue lagi pusing banget nih, nggak ngerti-ngerti misalnya, atau misalnya lagi malas banget nih belajar gitu, ya paling seringnya diomongin aja, diobrolin. Sedangkan kalau misalnya organisasi itu sedikit lebih kompleks ya, karena kan kita di organisasi itu belajar dari sisi struktural, hierarki, kemudian problem solving, karena kan melibatkan orang banyak. Berbeda kalau misalnya di akademik, kalau di akademik kan itu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya di organisasi ini kita melibatkan banyak orang, sehingga butuh kesabaran, butuh ketelitian juga untuk penyelesaiannya. Kalau misalnya ketemu masalah-masalah. Nah, terus tuh masalah yang baru lagi nih, itu biasanya karena saya kan background sebelumnya kan di semi pesantren ya, yang mana punya ada beberapa rutinitas-rutinitas yang harus dikerjain. Nah, semenjak masuk di kedokteran ini, bener sih tadi katanya emang padat banget gitu, padat banget, banyak jadwal-jadwal kuliah, tugas, dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan gitu untuk penyesuaian bagi saya sendiri gitu. Belajarnya harus ada, ibadahnya juga harus jalan, organisasi pun juga harus jalan gitu. Untuk nyelesainnya gimana? Ya kalau ada masalah cari tahu masalahnya, diselesaikan, diobrolin, habis itu terakhir harus berdoa supaya masalahnya bisa kelar. Itu paling, soalnya kalau misalnya kita banyakkan usaha nggak banyak doa juga, ntar nggak bagus juga. Itu paling gimana. Wah, bagus banget nih, Kak. Berarti usaha dan doa tuh harus seimbang ya, Kak? Iya bener, berjalan secara paralel bareng-bareng. Terus, Kak, kalau dilihat kan banyak nih, Kak, kegiatannya. Mau dari kuliah, belajar, organisasi, dan sebagainya. Lalu gimana sih, Kak, cara menjaga keseimbangan antara akademik dengan organisasi ataupun kehidupan sehari-hari? Jaga keseimbangan gimana tuh supaya tetap berjalan semua dengan baik, apa gimana? Iya, betul, Kak, kayak gitu. Oke, menjaga keseimbangan supaya tetap bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama kita harus klasifikasiin lebih awal, harus kita beda-beda ini. Terus tuh kita harus well
prepared bahasanya, bahasa Inggrisnya gaya banget. Jadi well prepared itu semua harus dipersiapkan dengan baik. Kayak hari paling gampang atau simpelnya, H-1 nih, misalnya untuk besok bakal ngapain itu udah harus catat dulu. Besok harus ngerjain A, B, C, D gitu. Terus tuh nanti waktu besok secara berjalan dikerjain pelan-pelan dikit-dikit. Nanti malamnya sebelum bikin list buat besoknya dievaluasi lagi nih udah dikerjain belum gitu. Dan terus itu eh, harus semangat ya, harus semangat terus kalau untuk ngejaga, karena kan namanya manusia kita pasti ada fase-fase lagi males nih, lagi nggak ada motivasi gitu-gitu. Nah ini merupakan hal yang sangat diantisipasi, harus diantisipasi untuk menjaga keseimbangan. Hanya harus punya ilmunya, jadi harus tetap belajar, belajar gimana manajemen waktu, gimana cara berkomunikasi, itu tetap sambil belajar, sambil jalanin. Tadi juga sebelumnya harus tetap sambil berdoa. Terus tuh banyak-banyak ini agak fun fact dikit sih sebenarnya. Jadi kita harus suka bantu orang, kita nolong orang gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita nolong orang, itu nanti pasti Allah akan ngebalas dengan ngebantu atau nolong kita, tapi kita juga nggak bisa nentuin. Jadi dibantunya itu dari arah yang kita tidak tahu. Nah itu juga penting tuh. Itu merupakan salah satu kunci supaya bisa balance, supaya seimbang. Karena kalau misalnya kita lihat secara tertulis gitu, padat banget belajarnya pagi sampai sore, kemudian ada organisasi, terus tuh ada tugas juga gitu. Itu sih paling. Berarti intinya tuh kita harus tahu skala prioritas itu ya Kak, mana yang mau diduluin sama mana yang mau dikerjain selanjutnya. Ya, jadi well prepared skala prioritas seperti apa, sama harus terjadwal dengan rapi. Waktunya tuh harus benar-benar dimanfaatin. Boleh punya hiburan, misalnya kayak ya main, kemudian nonton dan lain sebagainya, misalnya hangout bareng teman-teman tuh nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pastiin harus eh, yang prioritas yang harus dikerjain tuh udah dijalanin itu. Oke, mantep banget nih Kak Baim. Oke, selanjutnya nih dengar-dengar Kak Baim itu dapat beasiswa ya Kak. Kalau boleh tahu tuh beasiswa apa sih Kak yang didapat? Oh iya, untuk beasiswa ya alhamdulillah. Saya juga mahasiswa yang dapat beasiswa. Beasiswanya merupakan beasiswa hafal Al-Quran 30 juz. Jadi alhamdulillah di UMJ itu ada eh, beasiswa khusus bagi orang yang udah hafal Al-Quran 30 juz, tentunya dengan syarat ya. Syaratnya lumayan banyak sih sebenarnya. Cuma paling yang mau saya sampaikan di sini yang inti-intinya adalah ada standar IPK minimal, kemudian ada jaminan attitude yang baik, kemudian hafalan intinya. Karena kan nama beasiswanya aja beasiswa hafalan 30 juz, maka hafalannya itu nanti harus dites secara berkala. Berkala dalam artian setiap semesteran nanti dites lagi sama ustadznya. Ini beneran hafal atau enggak gitu. Nah, tesnya juga tesnya sambung ayat. Jadi misal dibacain dikit, nanti kita bisa ngelanjutin, ngelengkapin ayatnya. Nah, di UMJ, alhamdulillah kalau untuk orang yang hafal 30 juz dan juga sudah dites dan terbukti lulus, itu dapat beasiswanya beasiswa full. Jadi itu merupakan salah satu anugerah juga lah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui perantara Muhammadiyah gitu yang ngasih fasilitas beasiswa gitu. Wah, Masya Allah banget ya, Kak. Terus, Kak, kan tadi kan Kakak beasiswa hafal Quran ya. Terus kegiatan Kakak tuh juga padat-padat banget nih, Kak. Gimana nih, Kak, caranya agar bisa tetap fokus dalam murojaah hafalannya di tengah-tengah kesibukan yang padat ini nih, Kak? Untuk menjaga hafalannya terkait sama hafalan berarti. Ya, kalau untuk gimana caranya untuk tetap bisa ngejaga hafalannya di tengah padatnya aktivitas atau misalnya akademik juga itu. Pertama adalah
tidak terlepas dari yang sebelumnya tadi disampaikan sama Akuita tadi, skala prioritas. Nah, yang menjadi poin adalah kalau udah ngomongin murojaah, udah ngomongin tadarusan atau ngaji, itu bener-bener nggak bisa dijadiin yang kedua atau yang ketiga. Dia harus dijadiin yang nomor satu atau prioritas. Karena apa? Kalau misalnya kita jadiin Al-Quran atau buat murojaah itu prioritas, itu benar-benar nanti waktunya tuh berkah. Waktu dalam sehari itu berkah. Berkah itu maksudnya tuh gini. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya sedikit nggak mungkin gitu dilakukan dalam sehari, tapi karena waktunya berkah, jadi bisa aja selesai. Terus tuh nanti kadang kalau misalnya murojaahnya ini istiqomah, murojaahnya ini bagus, tetap di sesuai jadwal, itu nanti masalah-masalah yang ada tuh gampang selesainya. Nah, jadi ini merupakan salah satu apa ya senjata atau misalnya faktor juga kenapa balancing itu bisa terjadi, keseimbangan itu bisa terjadi. Soalnya beneran ini kejadian. Jadi saya gitu misalnya pernah nauzubillah ya, semoga nggak terulang lagi menjadikan murojaah atau ngaji itu apa ya prioritasnya tuh masuk yang ketiga gitu, skala ketiga, bukan yang pertama. Dan benar ternyata namanya masalah kan tiap hari ada ya. Cuma ketika misalnya kita menomor dua kan atau menomor tiga kan murojaah atau ngaji, itu biasanya masalah tuh kayak banyak banget. Atau masalahnya tuh ada tapi nggak kelar-kelar. Nah, jadi emang alhamdulillah eh, murojaah ini meskipun kalau setan sih bisikinnya jadi beban tambahan gitu ya. Ah, tambah lagi nih harus ngaji lagi nih, habisin waktu lagi nih gitu. Bisikin setan gitu. Cuma kita yang udah punya ilmu nggak boleh sampai kemakan. Jadi tetap harus jadiin murojaah tuh prioritas. Nah, biasanya kalau ngebagi waktunya, saya ada dua opsi. Opsi yang pertama biasanya setelah sholat. Jadi setelah sholat itu coba ngaji dulu. Ya barang 10 menit, 15 menit. Tapi kan kalau misalnya kita kalikan 5 dalam sehari kan cukup banyak. Atau opsi yang kedua itu memakai waktu habis subuh sama habis maghrib untuk murojaah atau ngulang hafalan. Nah, tapi biasanya faktanya untuk habis maghrib ini kadang suka suka apa ya suka kelewat gitu karena entah itu baru kelar kuliah masih ada tugas atau kadang masih ada yang ngajakin main atau misalnya eh, apa ada rapat dan lain sebagainya tuh jadi lebih ke habis subuh sih yang benar-benar harus dipertahankan untuk ulang hafalan. Itu aja paling dari saya. Gimana? Masya Allah, keren banget sih Kak Ibrahim. Nah, di tengah-tengah kesibukan ini tuh kan Kak Baim pasti padat banget kan. Terus pernah nggak sih Kak ngerasa kayak exhausted, pusing, capek gitu Kak? Dari Kak Ibrahim sendiri buat ngejaga kesehatan mental dan fisik itu gimana Kak? Ya, oke. Kalau untuk jaga kesehatan dulu ya. Kalau untuk jaga kesehatan dari padatnya misalnya aktivitas, kan tadi dibagi dua tuh pertanyaannya kesehatan mental sama fisik. Kalau udah bicara kesehatan fisik, kita kan juga anak-anak mahasiswa kesehatan atau kedokteran ya minum obat. Jadi ya ya seperti biasa gitu. Kita punya alergi, nanti minum anti alerginya gitu. Jadi kalau dari sisi kesehatan ya gitu. Kalau misalnya udah terlanjur sakit ya berarti minum obat. Kalau untuk supaya ngejaganya olahraga tetap harus teratur dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau untuk secara mental, nah ini yang benar-benar harus masih apa ya harus di maintain terus karena kesehatan fisik dan mental itu ternyata sangat terkait gitu. Jadi sangat adalah keterkaitannya. Kalau misalnya nih stres terus nanti pasti fisiknya ada aja keikut gitu, keikut sakit lah apalah gitu. Nah, kalau untuk menjaganya kalau dari fisik yang pertama pasti olahraga harus teratur, makannya juga harus dijaga. Kalau untuk mentalnya, nah ini sih yang merupakan tantangan gitu. Nah, kalau untuk mental ini biasanya kalau saya lagi
berada di fase exhausted banget, kemudian lagi futur, down, bingung mau ngapain gitu. Nah, itu coba berusaha biasanya untuk ngaji, maksudnya untuk ngaji. Nah, ngajinya itu juga meskipun kadang nggak langsung tersolving gitu, nggak yang ngaji selesai semua, nggak juga langsung hilang gitu maksudnya, nggak, tapi dengan usaha ngaji itu kita berusaha mengalihkan. Yang pertama, mengalihkan supaya kita ke ngaji dulu nih, masalahnya dilupain dulu. Yang kedua, kalau misalnya masalahnya nggak kelar, minimal udah dapat pahala lah dari ngaji itu gitu. Itu apa lagi ya, jadi pertanyaan itu kan ya. Iya, Kak. Wah, bermanfaat sekali nih, Kak, tips-tips dari Kak Ibrahim. Terus, Kak, dari Kak Ibrahim sendiri, pernah nggak sih ngerasa gagal jadi anak dokteran? Wah, gagal gitu ya, pernah banget. Jadi kayak, aduh gimana ya, awal-awal masuk itu namanya masih adaptasi, susah, terus tuh nggak ngerti-ngerti sama pelajaran. Saya ingat banget, saya tuh paling nggak ngerti pelajaran histologi, kayak ngelihat semua tuh warnanya tuh mirip-mirip gitu, terus sampai ujian pun masih nggak ngerti coba. Jadi begitu kelar ujian tuh benar-benar ngerasa, wah, gue fail banget nih. Terus tuh gimana nih ntar nilai aman atau enggak, wah itu pokoknya benar-benar stres lah, pusing, ngerasa kayak, duh, gagal nih kayaknya gua gitu. Terus tuh juga waktu semester 2 masih ingat, waktu pertama kali masuk blok apa ya, muskuloskeletal kalau nggak salah, itu yang benar-benar kita banyak banget tuh diajarin penyakit-penyakit. Karena kan prinsipnya kalau di kedokteran, kita tuh harus nguasain fisiologi. Hal normalnya kalau misalnya kita nggak nguasain fisiologi, itu pasti nanti akan susah ke depannya. Dan itu kejadian di beberapa blok. Dan itu benar-benar bikin down, bikin, aduh, ini lanjut gak ya gitu. Ini kok ternyata sesulit itu gitu. Tapi dengan sabaran, terus itu juga support dari teman-teman, dan ternyata memang nggak sendirian, banyak yang hal-hal seperti itu, jadi merupakan suatu motivasi juga gitu. Jadi dalam, coba ngambil sisi positifnya gitu. Jadi ketika down, ketika misalnya lagi merasa fail, gagal banget, kadang ngajak ngobrol temen, ternyata ada juga yang sama. Nah, itu merupakan titik, wah, kita harus bangkit bareng nih, kita harus bisa ngelewatin ini gitu. Dan alhamdulillah di UMJ termasuk yang apa ya, sangat support lah gitu. Bukan termasuk universitas yang kalau misalnya ada yang lagi futur dikit, lagi nilainya anjlok dikit, langsung dikeluarin atau ditindak apa, tapi enggak, tapi lebih dibantu gitu. Iya sih Kak, setuju banget. Aku juga di awal-awal masuk ke dokteran tuh bener-bener kayak pusing banget, pengen nyerah aja rasanya. Sesusah Betul, itu emang. betul. Kalau kita sendiri gimana tuh biasanya? Ada aja gitu ya pasti yang bikin shock. Iya, iya banget Kak. Kayak PBL itu tuh, aduh pusing banget, gak ngerti. Ya begitulah situasinya, semua orang pasti pernah merasakan. Berarti cara biar semangat lagi tuh yang pasti bareng teman-teman gitu ya kayak Iya, cari kita, hiburan. Oke, dari Kak Ibrahim ada nggak nih saran atau tips gitu buat calon-calon mahasiswa yang mungkin mau ngambil pendidikan kedokteran? tips ya, kalau yang pertama, tips calon mahasiswa kedokteran atau kesehatan. Kalau untuk masih calon, berarti kan posisinya masih SMA nih, atau misalnya baru lulus SMA. Nah, pertama, kalian tuh harus tahu gitu, bahwa kalau misalnya kita mempelajari kesehatan, itu tuh manfaatnya benar-benar udah nggak terukur gitu. Jadi manfaatnya tuh gede banget. Mau di bidang kebidanan, di kedokteran, ataupun di gizi, keilmuan nutrisionis, itu tuh semuanya keilmuan-keilmuan yang sangat dibutuhkan oleh negara kita saat ini. Gitu. Nah, jadi tips yang pertama, ya kalian tuh harus paham, harus tahu. Itu tuh manfaat banget loh. Terus tuh kalau misalnya tips ngejalaninnya, gimana ya? Saya sebenarnya masih butuh tips sih.
karena juga belum selesai kan, dan juga masih berada di fase-fase yang lumayan berat. Sekarang di semester 6 ini udah mulai masuk skripsi, udah mulai mau ujian-ujian akhir. Jadi emang benar-benar makin banyak nih cobaan, ujian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau tips dari saya untuk ngejalanin kuliahnya itu yang pertama harus sabar. Karena kalau misalnya nggak sabaran pasti susah tuh nanti ngadepin semuanya. Yang kedua harus cari temen, punya temen, harus punya temen lah supaya bisa sharing, supaya bisa diskusi. Dan untuk temen ini jangan lupa bukan nyuruh untuk pilih-pilih ya, tapi nyuruh untuk kalian lebih selektif. Teman itu dibedain antara teman misalnya buat main, ada teman buat belajar, atau misalnya mau digabung pun sebenarnya juga nggak apa-apa, asalkan dengan syarat bersifat suportif temennya. Kalau misalnya ada temen nih yang kurang suportif atau bahas dalam tanda petik toksik lah gitu, ya mungkin teman-teman semua udah paham ya maksudnya toksik gimana. Itu bukan dijauhin, tapi tetap aja bareng-bareng, cuma harus dikurangin frekuensinya. Itu prinsipnya tuh, kalau misalnya nggak bisa eh, nggak dapet nggak dapet teman yang baik, minimal jadilah seorang teman yang baik gitu ya. Kalian tipsnya kalau misalnya dalam menjalani, cari teman yang baik, yang benar. Tapi kalaupun misalnya situasinya lagi enggak nih menurut kalian, minimal kalian yang jadi teman yang baik bagi teman kalian. Karena kalau dari kesehatan itu memang sangat terkenal dengan kepadatannya, terkenal dengan banyaknya tugas dan sebagainya, maka itu butuh banget yang namanya suportif antar teman gitu. Terus itu tips yang terakhir, tentunya harus berdoa, baik doa doa dari diri sendiri, doa dari orang tua, itu penting banget supaya dalam menghadapi masalah itu bisa cepat kelar, bisa kelarnya juga selesai sampai akar-akar masalahnya gitu. Itu harus berdoa juga yang kuat, karena kita bisa merencanakan sesuatu, kita bisa nge-planning sesuatu, mau sesuatu, tapi tetap Allah yang menghendaki, Allah nanti yang akan memutuskan. Jadi kalau misalnya kitanya juga nggak jelas, itu ibadahnya nggak jelas, bolong-bolong, terus tuh eh, pertemanan juga nggak jelas, itu nanti bakal akan berdampak buruk bagi perjalanan kita selamat kuliah. Dan yang terakhir, lupa lagi, sorry, perbanyak koneksi sama komunikasi sama kakak tingkat ataupun dosen-dosen itu, karena itu pasti akan sangat membantu. Harus berani, karena kalau misalnya sama kakak tingkat atau sama dosen itu, kalau buat ngomong itu butuh keberanian. Kalau misalnya nggak berani, biasanya susah deh. Itu aja paling tips dari saya. Wah, bagus banget saran dari Kak Ibrahim. Pastinya bermanfaat sekali buat calon mahasiswa yang mau mengambil pendidikan kedokteran dan mahasiswa yang jalanin semester untuk saat ini. Benar nggak, Kak Akuita? Bener banget, Kak. Dari pembicaraan tadi, kita jadi tahu nih gambaran jadi mahasiswa kedokteran supaya bisa survive dan mengejar mimpi. Iya, benar. Seperti bagaimana manajemen waktu dengan baik dan untuk bisa jadi modal utama kita agar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Makasih banyak Kak Baim atas cerita inspiratif dan wawasan baru yang sudah Kak Baim berikan. Terima kasih juga Kak Ibrahim sudah mau berbagi pengalaman dan sudah meluangkan waktunya di podcast pertama kita ini. Dan semoga obrolan singkat tadi bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi kita dan para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal nih Kak. Iya, amin ya robbal alamin. Semoga bisa menginspirasi. Kalau misalnya ada yang baik diambil, kalau misalnya ada yang kurang pas, kurang berkenan atau kurang sesuai, itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Uh, itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada Kak Kita sama Kak Alvini atas undangannya. Ya, terima kasih banyak Kak Baim. Terima kasih banyak juga Kak Baim. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.